Gon! Gon! Iya bos, tunggu bentar bos. Oke. Wah, ini kira-kira ada apa ya? Tumben-tumbenan si Hikmah pacar aku telepon, aku suruh main ke rumahnya. Terus dia juga bilang kakaknya pengen kenal sama aku. Aduh, apa jangan-jangan kakaknya itu mau membahas tentang hubungan aku sama dia ya? Tapi nggak apa-apa, aku malahan seneng kalau kayak gitu. Ya udah, lebih baik aku pikirkan waktu di sana aja. Gon! Iya bos, barusan bersihin mobil bos. Oh gitu. Iya bos. Ya udah kalau kayak gitu. Oh iya, kamu kesini naik motor kamu kan? Iya bos. Ya udah, kalau kayak gitu, aku pinjam motor kamu lagi. Aku mau ke rumah pacar aku. Iya bos, siap. Motornya ada di depan bos. Oke deh kalau kayak gitu. Ya udah, sana ya. Bos. Oh iya Gon, Iya bos. ini bahan bakarnya ada kan? Ada bos. Astagfirullahaladzim. Ya udah kalau gitu, aku berangkat dulu ya. Iya bos. Pesannya hati-hati ya bos. Ya siap. Duh, Mas Danang mana ya? Kok masih belum datang juga? Ah, iya kak. Gimana? Pacar kamu sudah mau jalan ke sini? Iya kak, pacar Ade udah berangkat. Cuman belum sampai kak. Mungkin bentar lagi udah sampai kok. Ya udah kalau kayak gitu. Tapi kamu harus ingat ya dek, pembahasan kita semalam. Kalau temen kakak itu mau ngelamar kamu, mau memberikan uang senilai 50 juta. Jadi, kalau pacar kamu tidak bisa melebihi apa yang sudah diberikan sama temen kakak, kamu jangan pilih pacar kamu, dek. Kamu harus pilih temen kakak, ngerti? Iya kak, tapi tunggu dulu kak. Siapa tahu nanti pacar Ade bisa ngasih sesuatu yang harganya lebih dari 50 juta. Ya walaupun nggak berbentuk uang, mungkin bisa ngasih mobil, ya kan? Iya dek. Tapi kakak itu masih ragu. Apa mungkin bisa pacar kamu itu memberikan atau melebihi apa yang diberikan sama teman kakak? Kakak rasa kakak itu nggak yakin sama pacar kamu. Iya tapi kakak nggak bisa gitu dong. Kan kakak ini belum tahu sama pacar Ade. Iya juga sih. Tapi udahlah, biar kita nanti lihat aja fakta sebenarnya seperti apa, dek. Oh iya, ngomong-ngomong, teman kakak itu juga mau kesini, dek. Loh, mau kesini kapan kak? Iya hari ini, dek. Nggak bisa gitu juga dong kak. Kak gini kak, kan pacar Ade mau kesini. Masa iya teman kakak itu juga mau kesini? Nih kak, coba ya pikir kak, kalau misalkan pacar Ade itu bisa memberikan lebih dari apa yang teman kakak kasih, gimana? Ya udah, kalau seperti itu kakak tinggal ngomong sama teman kakak. Kalau kamu itu sudah punya pacar dan mau menikah, udah gampang. Kalau hal itu urusan kakak. Yang terpenting kamu itu ya urus aja pacar kamu itu. Jangan terlalu berekspektasi tinggi. Kalau nanti sebaliknya gimana? Kakak tuh nggak boleh menyimpulkan kayak gitu kak. Nanti lihat aja deh pacar Ade gimana. Adek yakin kak teman kakak itu nggak ada apa-apanya sama pacar Ade. Pasti teman kakak itu mukanya tua, ya kan? Kan pasti seumuran sama kakak. Ya udah, mending kita langsung lihat aja. Nih. Siapa yang terbaik? Ini pacar Ade udah datang. Hah? Ini pacar kamu dek. Iya emangnya kenapa? Kamu yakin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Ini kakak aku. Danang. Kevin Sanjaya. Dek, kamu ini serius? Ini pacar kamu? Iya serius, emangnya kenapa Iya, Mas. kak? Atau jangan-jangan kamu ini sewa pacar ya? Tampilannya seperti ini dan juga
Dia itu naik sepeda motor butut. Kak. Enggak mas, Gimana sih? saya ini bukan pacar sewaan, saya ini bener pacarnya Hikmah ini. Iya, kakak ini apa-apaan sih kak? Itu tuh bukan sepeda motor butut, tapi itu sepeda motor klasik namanya. Sepeda motor klasik. Iya, sayang, gini sayang, kita mau ngobrol sesuatu yang penting. Jadi kamu disuruh ke sini, soalnya kakakku tuh minta kamu tuh harus ngelamar aku. Hah? Melamar? Iya sayang. Wah, berarti bener ini apa yang aku pikirkan tadi. Iya sayang, aku siap kok. Wah, iya sayang. Kak, gimana kak? Sayang, tapi aku mau minta mahar yang spesial ya. Mahar yang spesial sayang. Iya sayang. Iya, siap. Emangnya kamu minta mahar yang spesial yang kayak gimana? Minta cincin yang ada tulisannya nama kita, atau kuitarnya nanti yang 1 meter gitu? Gini sayang. Aku pikir adik aku ini ulang tahun kamu beliin kuitar. Kak, apa sih kak? Tunggu dulu kak. Sayang, kalau boleh nih ya, aku tuh mau minta mahar. Mobil Brio. Mampu nggak kamu? Hah? Iya, Iya. salah satunya itu. Terus sama cincin berlian ya sayang. Sanggup. Bisa kan? What? Soalnya kan ini kita nikah sekali seumur hidup sayang. Masa iya aku nggak mau minta mahar yang spesial? Iya. Tapi masa sampai mahar seperti itu? Aku pikir cuman seperangkat alat sholat ya dibayar tunai kayak gitu. Sayang, kok kamu malah ngomong kayak gitu sih? Sayang, kamu jawab dulu. Kamu mau kan ngasih aku mobil Brio sama cincin berlian? Terus warnanya seperti warna topi kamu. Mampu kamu? Mampu kan sayang? Kamu kan selalu mengusahakan apa yang aku mau sayang. Iya. Masa ini kita mau nikah, kamu nggak mau mengusahakan mahar itu sayang? Iya, tapi Kebanyakan masa- tapi. Dek, pacar kamu ini kebanyakan tapi. Kalau seperti itu pertanda kalau dia itu nggak mampu menuruti apa yang kamu mau. Ya udah sekarang tutupin aja. Kalau kamu tidak bisa memenuhi apa yang adik aku ini inginkan, ya udah mending sekarang kamu putusin aja adik aku. Sayang. Kok tiba-tiba nyuruh mutusin si Hikmah mas? Aku ini kakak kandungnya. Jadi aku punya hak penuh dan tanggung jawab penuh atas adik aku. Iya, sayang. tapi kenapa sampai mau minta mahar mobil sih mas? Iya itu buat kebutuhan aku sayang. Kamu bisa kan ngasih aku itu semua? Ya kalau sampai memberikan mobil, kayaknya aku nggak bisa deh. Bukan dek, apa yang kakak kamu bilang? Pasti pacar kamu itu nggak bisa. Sayang, berarti kamu nggak bisa ngasih apa yang aku mau itu? Iya nggak bisa sayang. Kamu kan tahu sendiri keadaan aku ini seperti apa. Selain itu aja deh, nanti aku usahain. Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku minta mahar uang 55 juta ya, atau 60 juta deh. Waduh, kalau kayak gitu kan sama aja sayang. Ya aku pikir kamu mintanya cuma beberapa gram perhiasan, terus ya seperangkat alat sholat, dan ya kebutuhan untuk make up kamu. Ya mungkin itu yang aku bisa. Ya udah berarti kamu itu nggak mampu. Gak usah panjang lebar cari pembelaan dan menawar-menawar soal apa yang harus kamu berikan sama adik aku. Intinya kamu itu kan nggak mampu. Ya udah, tunggu apa lagi? Kenyataannya sudah jelas, faktanya juga jelas. Kalau kamu itu nggak mampu apa yang adik aku ini inginkan. Sayang, aku maunya itu sayang. Udahlah, Aku nggak Dek. mau yang lain. Putusin aja. Ya dek, putusin aja. Pacar kamu itu nggak mampu. Tunggu dulu kak. Sayang, aku maunya itu. Tolong dong usahain. Ya kalau misalkan aku mengusahakan itu, ya gimana ya sayang? Nah. Gini sayang, yang sederhana dulu deh. Nanti kalau misalkan kita sudah menikah, ya kalau misalkan kita punya rezeki lebih,
aku bakal memberikan semua yang kamu minta kok. Bahkan aku mau bilang sama kamu, aku nggak bakal pegang-pegang uang deh. Kan ini masalahnya sekarang keadaan aku masih seperti ini sayang. Ya aku nggak bisa untuk memberikan hal-hal seperti itu sama kamu. Tapi ini kenapa sih sayang? Kok sampai tiba-tiba kamu minta aku datang ke sini, tiba-tiba kamu minta mobil ataupun uang 50 atau 60 juta gitu? Sayang, asal kamu tahu sayang, aku minta mahar sebesar itu karena teman kakak ada yang mau ngelamar aku. Hah? Loh, melamar kamu? Iya, terus dia itu mau ngasih mahar 50 juta. Kakak aku bilang kalau pacar kamu bisa ngasih lebih, nggak apa-apa, aku tetap sama kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa ngasih lebih, aku harus sama teman kakak gitu. Ya nggak bisa gitu dong. Loh, apanya yang nggak bisa gitu? Aku kan sudah bertanya. Dan juga aku sudah tahu faktanya bahwasanya kamu itu tidak mampu. Iya, Dek, iya. buka pikiran kamu. Kamu masih mengharapkan apa sama orang ini, ha? Iya, tapi Jelas-jelas dia itu tidak bisa memberikan apa yang kamu mau. Iya, tapi apa? Tapi masa harus kayak gitu, Mas? Loh iya dong. Ya, saya ini cinta sama Hikmah, Mas. Kalau sayang. misalkan ya seperti itu caranya kan, Mas ini anggapannya ya tidak memikirkan perasaan saya juga. sayang, makanya kamu usaha, kamu cari pinjaman kek, atau kamu jual apa gitu biar kamu bisa ngasih aku mahar. Cinta itu pakai perasaan, pertahanin cinta itu pakai uang, bro. Ngerti kamu? Jadi kalau sekarang kamu tidak bisa menuruti apa yang adik aku inginkan, mending kamu sekarang putus aja sama adik aku. Nah, Gung. Sayang, Assalamualaikum, usahain Bin. dong. Waalaikumsalam. Oh iya, ini kok rame-rame? Aku sampai disambut kayak gini. Ya bisa dibilang seperti itu, Gung. Gung, ini adik aku, gimana? Cantik kan? Waduh, kalau boleh jujur, adik kamu cantik banget, Kevin. Sama kamu gak sama. Ya udah, kalau soal itu jangan dibahas. Gimana? Aku nggak bohong kan? Soal adik aku. Iya, Kevin, kamu gak bohong. Ya kalau kayak gitu, kita langsung tentukan aja kapan kita menikah gitu. Apaan sih? Ini siapa? Saya pacarnya. Hah? Gung, dia itu pacar adik aku. Cuman dia itu orang miskin, Gung. Gak level sama kamu. Ya, kamu tenang aja, Gung. Adik aku ini pasti pilih kamu. Aku jamin. Loh. Enggak kok, Mas. Enggak mungkin. Hikmah ini pasti pilih saya. Loh. Kevin, ini gimana maksudnya? Udah, Gung, kamu tenang aja. Nih ya, dengerin. Look at me. Dek, kamu sekarang pilih siapa? Jawab dengan lantang dan jujur. Adek, Dilakukan sayang. adek pilihan kakak. Tuh kan? Loh. Kok kayak gitu sayang? Kamu ini gak cinta apa sama aku? Mas. Masa cuman gara-gara ya orang ini. Aduh, ngomong gak nyampe-nyampe kamu. Bikin males aja dengernya. Udahlah, kamu itu masih pembelaan diri apa? Sudah jelas-jelas kamu itu di bawah temen aku. Apa yang kamu mau andalkan lagi, ha? Tapi pilihan kamu siapa? Hikmah Ramadhani. Tapi pilihan Juleha. kamu, Dek Hikmah, bener. Soalnya kan ini nikah satu kali seumur hidup. Kalau semisal kamu pilih orang kaya, ya kedepannya kehidupan kamu pasti bahagia dong. 100. Mas Danang, Apaan kamu? Mas, maaf Mas, aku nggak bisa pilih kamu. Aku udah buat perjanjian sama kakak. Kalau misalkan kamu nggak bisa ngasih lebih dari apa yang Mas ini kasih, aku nggak bisa pilih kamu, Mas. Ya tapi sayang. Denger sendiri kamu. Aduh, kebanyakan tapi orang ini, sayang. Iya. Heran. Ya nggak bisa kayak gitu dong. Apanya yang nggak bisa kayak gitu, Mas? Kamu aja nggak memperjuangkan aku, Loh, Mas. bukan Kalau nggak emang kamu memperjuangkan. cinta sama aku, kamu bakal ngusahain Loh. cari uang 60 juta atau kamu beliin aku mobil. Kamu sekarang pikir sendiri, kamu keadaan aku seperti apa? Aku mau memperjuangkan, misalkan aku mau jual sepeda motor ini. Ini aja cuma ditawar 2,5 juta. Wah. Ya udah, kamu sekarang terima aja. Aku sama Mas ini, bukan sama kamu. Ya tapi nggak bisa gitu dong. Mas, seharusnya kamu sebagai laki-laki punya malu.
kan kamu ini udah ditolak dari keluarga Dek Hikmah ini. Ya mending kamu pergi aja deh dari rumah ini. Soalnya aku ini mau membicarakan tentang pernikahan aku sama Dek Hikmah. Yang seharusnya punya malu itu kamu. Loh. Sekarang posisi Hikmah ini punya pacar dan di hadapan kamu ini pacarnya sudah lama. Loh, Ya udah kalau kayak sekarang gitu. mau pergi. Ya udah sekarang gini. Ya udah Pin, aku pulang dulu ya. Loh. Apa kamu yang pulang apa aku? Ya udah kamu tinggal tanya aja sama si Kevin. Kamu ini gimana sih, Dek? Sudah jelas-jelas apa yang adik aku ini omongin. Jadi, kamu ini masih buat apa? Masih buat apa kamu di sini? Mending kamu pergi. Iya Gimana mas, sih, Dek? mas, kayaknya emang berat mas. Hubungan kita nggak bisa dilanjutin. Kamu nggak bisa ngasih mahar yang aku mau. Terus juga kakak nggak bakal ngerestuin kalau aku sama kamu. Ya tapi apa ini nggak bisa ditawar? Ditawar-tawar apaan sih mas? Nggak bisa mas. Terus juga ya mas, aku nggak mau hidup susah mas. Kalau aku nikah sama kamu, aku kayaknya nggak bakal nemuin kebahagiaan. Tapi kalau aku sama mas ini, kayaknya nanti hidup aku bakal terjamin mas. Mas Agung. Ya kalau kayak gini secara nggak langsung kamu ini nggak percaya kalau aku ini mampu untuk menghidupi kamu di masa depan. Mas, aku bukannya nggak percaya mas, tapi dari mahar aja kamu nggak bisa mengusahakan mas. Udah bro, kamu nunggu apa lagi? Aku tahu, aku nggak mampu. Cuman masa dengan cara seperti ini sih? Mas, maaf mas, kita emang benar-benar nggak bisa ngelanjutin hubungan ini. Udah ya mas, mulai sekarang kita putus. Kamu pergi aja dari sini mas. Nggak enak ada calon suami aku mas. Ya udah. Kamu diam-diam mati ternyata ya. Mas, aku tuh bukan matre ya, aku tuh realistis. Udah, Udah mending kamu aja. pergi aja. Ya Allah, aku nggak nyangka kisah cinta aku sama Hikmah berakhir seperti ini. Padahal aku sudah yakin sama dia kalau dia bisa mencintai aku apa adanya. Ternyata enggak. Astagfirullahaladzim. Sayang, kamu tadi dengar sendiri nggak? Kalau Dek Hikmah bilang kalau pacar Ade itu pasti di atas pilihan Iya, kakak. pasti dia mampu. Yang datang kayak objek pengkolan. Tapi Kevin, kamu nggak bilang sih kalau adik kamu ini punya pacar? Aku Ya. aku sampai kaget loh. Sekarang gini Gung, kamu nggak usah nggak usah terlalu memikirkan seperti itu. Yang terpenting sekarang adik aku ini kan sudah mau sama kamu. Udahlah, yang sudah lewat biar gak usah dibahas lagi. Iya ya Kevin. Oh ya Dek Hikmah, udah dari sekarang kamu gak usah kepikiran tentang pacar kamu. Kan sekarang udah ada aku. Aku lebih berjanji sama kamu. Kehidupan kamu nanti ke depannya pasti bahagia kalau sama aku. Jadi kamu Iya. tenang aja. Kalau masalah uang, kakak kamu tahu kok uang Ya. aku itu gimana. Ya aku udah Iya, cerita Mas sebenarnya Agung. kok. Oh bagus deh kalau itu Kevin. Ya udah Kevin, kan adik kamu ini kan ya bisa dikatakan mau nih dilamar sama aku. Ya aku maunya sih lebih cepat lebih baik Kevin. Ya Aku juga bakal nikahin adik kamu. juga mikir seperti itu aku Gung, lebih cepat lebih baik. Ya mending kamu sekarang langsung bilang aja mumpung ada orangnya. Jangan lewat aku terus, yang gentle dong. Iya. Dek Hikmah, tapi kamu mau kan kalau dilamar sama aku? Aku janji kok, apapun yang kamu mau, apapun yang kamu minta, bakal aku turutin. Iya mas, mau. Aku juga yakin pilihan kakak nggak akan salah buat aku. Nah, itu yang paling betul. Soalnya kan seorang kakak pasti memilih pasangan adiknya itu yang baik. Bisa ngelihat nanti adiknya ke depannya itu hidupnya bahagia, ya kan? Nah, Iya mas. kebahagiaan adik itu sangatlah penting. Dan kakak juga ya percaya kalau Agung ini bisa membahagiakan kamu, Dek. Ya udah, mending sekarang jangan ngobrol sini, kita ngobrol di dalam aja. Sekaligus aku bikinin kamu ya hidangan dan kopi. Iya. Oke, nggak apa-apa Kevin. Ya udah yang, kamu masak air ya. Iya sayang. Ya udah, ayo Gung. Iya, Mari mas. iya Dek.
Nah, Samsul, daerah yang saya mau kunjungin tanahnya itu di daerah sini. Cuman katanya akses mobil itu nggak bisa. Jadi kita ke sana jalan kaki aja ya. Oh, gitu ya, Bu. Terus mobilnya gimana, Bu? Mobilnya taruh sini aja Samsul. Tapi jangan lupa semua pintunya kamu pastikan udah terkunci. Tapi di sini aman kan, Bu? Insya Allah aman. Yang penting kamu kunci semuanya. Iya, Bu. Siap, Bu. Saya kunci semuanya dulu, Bu. Ya udah kamu cek dulu. Iya, Bu. Sudah Samsul. Oh. Ya udah kalau kayak gitu. Berarti kita ini langsung jalan aja sekarang. Iya, Bu. Mari, Bu. Aduh, tapi kok panas ya Samsul? Tahu gitu aku bawa payung. Siapa ini? Siapa, Bu? Devi ya? Loh, Mas Danang. Iya, Devi. Ya Allah, Devi. Apa kabar? Alhamdulillah Mas, baik. Bentar. Mas Danang, kok ada di sini? Iya, Dev. Kebetulan aku habis dari ada kepentingan. Oh, Kamu ngapain di sini? Aku juga kebetulan ada kepentingan Mas di daerah sini. Ya Allah, aku benar-benar nggak nyangka bisa ketemu Mas Danang di sini. Iya, Devi. Aku juga nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. By the way, kamu apa kabar? Alhamdulillah Mas, kabar aku ya baik. Kalau Mas Danang sendiri gimana? Alhamdulillah, Devi. Kabar aku baik. Alhamdulillah kalau kayak gitu Mas, aku seneng dengernya. Iya, Devi. Kamu makin cantik aja setelah lama kita ini nggak ketemu. Aduh, Mas Danang bisa aja. Udah bukan waktunya gombal-gombal lagi Mas. Iya. Maaf. Aku jadi gak enak sama pacar kamu ini. Hah? Pacar? Pacar? Bukan, Mas. Saya supirnya Bu Devi. Iya. Oh, supirnya Devi. Iya, Saya Mas. Kira pacarnya Devi, Mas. Bukan. Iya kalau pacar udah aku kenalin kali dari tadi Mas. Mas ini Iya teman Bu Devi. Mantan. Mantan, Bu. Iya, tapi dulu putusnya baik-baik, makanya sekarang juga masih berhubungan baik. Oh, Cuman gitu. nggak pernah kontekan aja ya Mas. Iya, bener, Devi. Oh iya, Devi. Kamu sudah menikah? Menikah? Iya. Belum Mas. Tapi Mas Danang kok tanya kayak gitu? Apa jangan-jangan aku udah kayak ibu-ibu ya? Oh, enggak kok, Devi, enggak. Aku cuman sekedar iseng aja tanya kayak gitu. Oh, kalau Mas Danang sendiri, Mas Danang udah nikah? Belum sih, Devi. Cuma kenapa Mas? Nggak apa-apa kok, Devi, nggak apa-apa. Udah, lupain aja. Tapi kenapa kamu masih belum menikah, Devi? Iya mungkin masih belum ketemu jodohnya aja Mas. Lagian aku sekarang masih belum punya pacar. Hah? Nggak punya pacar, Devi? Iya Mas, masih belum punya pacar. Tapi masa iya sih wanita cantik kamu ini nggak punya pacar? Kayaknya nggak mungkin deh. Loh, tapi emang bener Mas, aku ini sekarang nggak punya pacar. Ya gimana mau punya pacar Mas? Yang deketin aja nggak ada. Aku nggak percaya, Devi. Kamu jangan coba-coba bohongin aku. Oh Mas, ngapain bohongin Mas Danang? Kalau Mas Danang nggak percaya, tanya aja nih sama supir aku. Iya Mas, bener. Bu Devi ini belum punya pacar. Padahal Bu Devi ini disuruh cepet-cepet nikah sama orang tuanya. Oh gitu. Iya Mas. Kalau itu saya baru percaya, Mas. Cuman ya gimana lagi, namanya juga belum punya pacar. Ya mungkin belum ketemu jodohnya. Iya juga sih, Devi. Kalau Mas Danang sendiri, Mas Danang udah punya pacar? Sebenarnya punya sih, Devi. Cuman aku baru aja putus. Hah? Baru aja putus Mas? Iya, Devi. Sebenarnya aku barusan itu kepentingannya itu ke rumah pacar aku. Karena dia itu minta dilamar sama aku. Ya udah deh, aku lamar.
Cuman berhubung aku itu mau memberikan seserahan atau mahar yang sederhana dan penyelenggaraan pernikahan yang sederhana, aku itu ditolak mentah-mentah sama keluarganya. Sampai-sampai ya dia juga nggak mau dan marah, terus mutusin aku. Apa? Beneran ini Mas? Mantan pacar Mas Danang mutusin Mas Danang cuma karena ya mahar yang sederhana dan ya pesta yang sederhana. Ini beneran Mas? Iya Devi, beneran. Tapi udahlah Devi, nggak apa-apa kok. Mungkin dia bukan jodoh aku. Iya Mas Danang, mungkin memang bukan jodoh Mas Danang, tapi menurut aku sih ada untungnya juga Mas. Ya dengan kejadian kayak gini kan akhirnya Mas Danang tahu sifat asli mantan pacar Mas Danang dan keluarganya itu seperti apa. Iya Devi, bener apa kata kamu. Ya aku nggak boleh sedih-sedih. Mungkin Allah mau nunjukin sekarang sama aku kalau misalkan dia itu nggak pantas untuk aku jadikan seorang istri. Nah betul Mas, aku dalam kejadian apapun dalam hidup itu selalu aku ambil hikmahnya Mas. Pasti Allah menyelipkan sesuatu yang lebih indah di luar rencana kita. Iya Devi, amin amin. Duh, pokoknya aku doain deh buat Mas Danang, buat orang sebaik Mas Danang. Semoga ketemu jodoh yang benar-benar baik, bisa menerima Mas Danang apa adanya. Soalnya aku tahu betul Mas Danang itu setulus apa orangnya. Udahlah Devi, kamu jangan ngomong seperti itu. Aduh. Aku jadi gak enak kalau kamu niatnya mau menghibur, kalau sampai seperti itu. Nggak menghibur Mas, buat apa? Ya kecuali aku tuh nggak pernah menjalin hubungan sama Mas Danang. Jadi aku ngomong kayak gini mungkin untuk hiburan. Cuman kan aku pernah menjalani hubungan sama Mas Danang dan ya kita putus juga karena aku mau kuliah jauh. Jadi ya aku tahu Mas Danang setulus apa. Aku juga minta maaf waktu itu. Ya namanya juga masih ABG ya Mas. Jadi LDRan aku nggak bisa. Iya Devi, nggak apa-apa, udah lupain aja. Iya Tapi Mas. saya salut Mas sama majikan Mas ini, orangnya baik. Kayaknya Mas bakal betah deh kerja sama dia. Iya Mas, Bu Devi emang baik, orangnya royal. Aduh, kamu bilang kayak gitu biar nggak dipecat kan Samsul? Enggak kok Bu, saya serius. Kamu, Samsul, udah jam segini. Mas, maaf ya. Duh, aku langsung motong pembicaraan ini. Aku nih ada urusan sama anak buahku. Ini juga udah siang Mas, takutnya makin panas. Soalnya aku jalan kaki. Aku tinggal dulu nggak apa-apa ya? Iya Devi, gak apa-apa. Tapi tunggu dulu Devi. Tadi kamu bilang kalau kamu ini nggak punya pacar kan? Iya. Aku boleh minta nomor HP kamu nggak? Oh, boleh dong. Mumpung ketemu sekarang. Iya. Nih, aku kasih nama ya, Devi cantik. Perkataan kan doa Mas. Aduh. Iya. Ya udah kalau gitu Mas Danang, nanti tinggal chat aja. Ya udah, yuk. Tapi dibalas kan? Iya, ya udah. Iya. Duluan ya Mas. Iya. Hati-hati ya Devi. Iya Mas. Bu Devi kok bisa putus sama orang itu? Padahal Bu Devi cocok banget sama orang itu. Wah, kamu bisa aja Samsul. Wah, aku bener-bener gak nyangka bisa ketemu sama Devi lagi. Padahal aku pikir aku sudah gak bakal ketemu sama dia lagi. Insya Allah, makin cantik banget Devi itu. Senang banget rasanya bisa ketemu sama dia lagi. Tapi aku sudah punya nomor dia. Nanti biar aku chat di rumah aja. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku mau pulang aja. Punya pikiran. Assalamualaikum, Kevin, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh,
Agung. Iya, Pin. Mbak, adik kamu udah siap? Hah? Udah siap? Iya. Dek. Adek. Kok kamu kayak gitu mukanya? Emang kamu gak tahu? Emang adik kamu gak bilang sama kamu? Bilang apa, Gung? Nggak tahu aku. Dek. Dikma. Dikma. Iya, Kak. Nih, ada Gung. Wah, calon istri aku cantik banget hari ini. Iya, sayang. Sayang. Kakak kamu kaget. Emang kamu gak cerita sama kakak kamu? Enggak, sayang. Aku nggak cerita. Emangnya kalian berdua ini mau kemana? Jadi gini, Pin, aku ini mau sebar undangan sama bos aku. Ya biasalah, aku kan pekerja kantoran. Sambil lalu aku mau izin sama bos aku kalau aku ini mau libur 1 minggu. Sambil lalu aku mau ngenalin Hikmah sama bos aku, Kevin. Oh gitu, Gung. Iya. Kak. Dikma ini nggak cerita apa-apa, Gung, ke aku. Makanya aku tadi bingung. Kamu gimana sih, sayang? Kok gak cerita sama kakak kamu? Ya, habisnya kakak di kamar terus sama Mbak Ica. Gimana aku mau cerita? Oh gitu. Mau bikin anak? Amin. Oh iya, maaf. Lagi datang bulan dia. Ya udah, Kevin. Mbak Ica, aku izin, Pin. Mbak mau bawa Hikmah. Iya, Gung. Ya udah, Kevin. Mbak, kita berangkat dulu ya. Iya. Kak. Iya. Boleh, Gung. Boleh. Udah, tenang aja. Iya. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buntut. Iya. Hati-hati, Gung. Siap. Hati. Sayang. Iya, sayang. Ada apa? Nggak salah pakai baju kan, sayang? Soalnya ini kan mau ketemu sama bos kamu. Enggak, sayang. Baju kamu rapi. Terus kamu sekarang cantik banget. Iya, sayang. Yaudah, kita langsung berangkat ya. Wah, sayang. Ternyata pilihan aku itu nggak salah. Iya sayang, pilihan kamu itu nggak salah. Ya udah, mending kita masuk aja ke dalam. Kamu udah masaknya? Iya sayang, udah. Aku udah masak kok. Kopiku udah kamu bikin? Belum sih. Wah, kamu harus bikin kopi. Hari ini itu aku belum minum kopi sama sekali, sayang. Ya, aku bikin kopi setelah kamu itu selesai makan. Ya udah, ayo kita masuk ke dalam. Yaudah. Tapi kopinya kopi susu. Kopi susu. Kopi sama susunya terpisah. Ayo masuk. Cepetan. Kira-kira Devi ada nggak ya di rumahnya? Ya udah deh, aku coba langsung ke rumahnya aja. Assalamualaikum, Devi. Assalamualaikum, Devi. Mas Danang? Iya. Loh, Mas Danang kok nggak WA dulu kalau mau kesini? Iya Devi, aku memang sengaja nggak WA kamu. Soalnya aku ada kepentingan sama kamu. Ada kepentingan sama aku. Emangnya ada apa, Mas? Aku mau ngajak kamu jalan-jalan, Devi. Hah? Mau ngajak aku jalan-jalan, Mas? Iya Devi. Mas Danang, serius? Iya Devi, aku serius. Tapi kenapa Mas Danang nggak bilang dulu? Ya WA dulu kayak gitu. Kenapa? Kamu nggak bisa ya? Atau kamu ada janji sama teman-teman kamu? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Biar lain kali aja. Bukan Mas, bukan kayak gitu. Cuman kan aku belum siap-siap Mas. Masa Mas Danang tiba-tiba datang? Berarti kamu mau, Devi? Ya, ngapain aku harus nolak? Yes. Oke deh kalau kayak gitu. Nggak apa-apa. Nanti lain kali kalau aku mau ngajak kamu jalan-jalan lagi, aku bakal ngechat dulu Devi, biar kamu
Ya, siap-siap dulu. Tapi aku yakin deh, kalau sekarang pasti kalau aku ngajak jalan-jalan, persiapannya lama. Enggak. Nanti aku pakai baju ini aja ya, terus aku bawa tas. Cuman ya aku mau bedakan dulu, Mas. Masa iya wajahku kayak gini mau keluar? Gak apa-apa kok, kamu meskipun gak pakai make up, kamu tuh cantik. Biasa, gombal. Tapi bentar, ini kita mau kemana, Mas? Terserah deh, bebas. Kamu maunya aku ajak kemana, aku ikut aja. Oke deh, kayaknya makan enak kali ya. Oke deh kalau kayak gitu. Ya udah kalau kayak gitu, aku siap-siap dulu ya. Aku mau ambil tas, terus habis itu aku mau bedakan sebentar. Oke siap, oke siap. Ya udah begitu. Ntar ya. Oke. Yes. Bu Devi, beli mobil baru apa ya? Sayang, ini rumahnya bos kamu. Oh iya sayang, ini. Yaudah, mending kita langsung masuk aja. Iya, yuk. Kondisi. Loh, sayang, ini bukannya mantan pacar kamu? Iya. Bentar, Kamu ngapain di sini? kamu ngapain ada di rumah bos aku? Bos kamu? Mau minta sumbangan sama bos aku? Kalau ngomong dijaga ya. Aku ini bukan mau minta sumbangan. Tunggu. Kamu iya bilang rumah bos kamu, maksudnya si Devi? Ya iyalah, emang ini rumah siapa? Atau jangan-jangan dia itu mau ngelamar kerja sayang sama bos kamu. Oh, iya sayang. Kok aku nggak sampai ke sana ke pemikiran aku. Bentar, kamu bilang Devi, emang kamu kenal sama bos aku, hah? Iya. Gimana ya? Kalau misalkan aku ngejelasin, takutnya kamu nggak percaya nanti. Aduh, bos aku itu orang penting, orang terpandang. Oh, Gak gitu. mungkin punya temen kayak kamu. Aku bukan cuma teman. Aku ini mantannya. Mantan pacar Bu Devi. Aduh, kalau kamu nggak diterima ngelamar Hikmah, jangan gila. Ngapain aku gila? Loh, sekarang gini. Sekarang Orang miskin kayak kamu, nggak mungkin dong punya temen orang kaya seperti Bu Devi. Sayang, udah sayang, biarin aja sayang. Terserah dia mau ngaku-ngaku kayak mau apa terserah. Mas, asal kamu tahu ya, aku sama Mas Agung udah mau nikah. Oh, gitu. Iya. Ya syukur deh kalau kamu menikah. Untung aja aku lolos dari perempuan dari keluarga matrik seperti kamu ini. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu ngomong kayak gitu karena kamu ini gak mampu. Makanya kamu ngomong kayak gitu. Oh enggak kok, bukan masalah aku ini gak mampu atau enggaknya. Bu. Iya, Bu. Saya ada perlunya sama Bu Devi. Ada perlu apa, Gung? Tumben-tumbenan kamu gak WA dulu? Iya, Bu. Soalnya ini bukan masalah kerjaan, Bu. Ini masalah kehidupan saya. Saya mau menikah, Bu. Wah, mau menikah? Iya, Bu. Selamat kalau kayak gitu. Terus kedatangan kamu ke sini, kamu nganterin undangan? Iya, Bu, bener. Saya mau nganterin undangan sama Bu Devi. Sekaligus saya mau minta izin libur, Bu, 7 hari. Oh, kamu mau cuti? Iya, Bu, dan juga saya mau ngenalin calon istri saya, Bu. Namanya Hikmah. Iya Devi, namanya Hikmah. Dia itu mantan aku yang aku ceritakan sama kamu. Hah? Mantan Mas Danang? Iya. Mantan yang menolak aku. Yang aku bilang sama kamu, aku mau ngasih mahar sederhana dan penyelenggaraan pernikahan dengan sederhana. Ya ini orangnya yang menolak aku. Dan ini laki-laki yang juga melamar dia di waktu yang sama waktu aku ditolak. Dia menerima, katanya dia itu mau ngasih uang 50 juta. Oh, jadi ini Mas. Iya. Bakal nikah sama anak buah aku? Iya, aku juga nggak nyangka kok kalau orang ini anak buah kamu. Tapi
Tapi kamu yakin, Gung, mau nikah sama perempuan ini? Ya saya rasa kayaknya udah jelas banget kalau mbaknya ini nggak bisa diajak susah. Maksudnya Bu? Iya, kamu tahu sendiri. Dia nolak lamaran Mas Danang karena Mas Danang nggak bisa ngasih apa yang dia mau. Ya bukannya apa ya, Gung. Menikah kan nggak cuma senang-senangnya doang yang bisa diterima. Ya susah senangnya juga harus diterima dong. Ya saya cuma mau ya ngasih tahu aja ke kamu. Kamu yakin punya istri yang nggak bisa menerima kamu nantinya? Ya soalnya udah diceritain semuanya sama Mas Danang. Maaf ya Hikmah, aku nggak niat jelek-jelekin kamu. Cuman kan yang namanya masalah ini harus cerita, nggak boleh dipendam sendiri. Apalagi Terus aku juga nggak melebih-lebihkan kok. Aku ya menceritakan apa adanya aja. Tapi kan Bu, saya itu realistis Bu. Daripada saya sama Mas Danang ini, dia itu nggak punya apa-apa Bu. Dia orang miskin. oh iya sih, realistis boleh. Cuman kan harus hati-hati juga. Kedepannya kehidupan kan juga nggak ada yang tahu. Tapi terserah aja sih, Gung. Saya juga nggak mau ikut campur urusan kamu. Saya cuma kasih warning aja lah buat kamu. Ya tapi semoga Mbak ini bisa nerima kamu apa adanya. Iya Bu, tapi saya yakin kok Bu, kalau calon istri saya ini bakal nerima saya apa adanya. Soalnya kan saya sama orang ini beda Bu. Oh iya Bu, maaf kalau saya lancang. Apa benar Bu, laki-laki ini mantan Ibu? Iya bener, Gung. Hah? Mas Danang ini mantan saya. Emangnya kenapa? Ya kan Ibu bos perusahaan, masa punya mantan pacar yang kayak gini Bu? Aduh, saya rasa kamu nggak perlu ikut campur ya masalah itu. Ini kan urusan pribadi saya. Iya Bu, maaf sebelumnya kalau saya ini ikut campur. Cuman saya sebagai anak buah Ibu, ya sedikit gak terima aja Bu. Masa bos perusahaan apalagi Bu cantik, kan masih bisa Bu cari laki-laki yang setara sama Ibu. Udah, Gung, kamu nggak usah ngasih tahu saya. Lebih baik ya kamu berdoa aja untuk hubungan kamu ke depannya. Jadi kamu nggak usah ikut campur urusan saya. Lagian ya, walaupun Mas Danang ini ya sederhana orangnya, dia itu pria baik. Iya Bu, maaf kalau saya ikut campur. Oh iya, Agung, maaf sebelumnya. Kayaknya saya memang nggak bisa menjamu kamu lama-lama. Soalnya saya juga udah janjian sama Mas Danang, saya mau keluar. Oh gitu Bu. Iya nggak apa-apa kok Bu. Tapi jangan lupa ya Bu, hadir di acara nikah saya. Tenang aja kalau masalah itu. Saya izinkan cuti selama 7 hari. Iya, Bu. Saya juga bakalan datang kok ke acara nikahan kamu. Iya Bu, makasih sebelumnya. Mas Danang, bentar ya. Iya. Aku jangan lupa diundang juga. Kayaknya enggak deh, soalnya kan kamu ini nggak setara sama aku. Oh, gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ayo Mas Danang. Kok kamu bawa helm? Ya kan kita motoran, naik sepeda motor Mas Danang. Loh, aku nggak bawa sepeda motor, Devi. Udah bawa sepeda motor. Iya, jadi kamu nggak usah pakai helm. Terus Mas Danang naik apa? Itu mobil aku. Hah? Loh, Mobil kamu? iya. Mobil Mas Danang. Iya, itu kan mobil aku, Devi. Tapi kok kemarin Mas Danang naik sepeda motor? Iya. Bu, saya kira itu mobil di depan, mobil barunya Bu Devi. Enggak. Mas, kamu dapat dari mana mobil itu? Ya, mobil itu aku dapat dari hasil kerja keras aku. Hah? Ya soalnya kenapa ya Hikmah? Sekarang gini, mumpung kamu dan calon kamu ini ada di sini, aku jelasin. Jadi selama ini aku ngejalanin hubungan sama kamu, aku itu menyamar Hikmah. Menyamar?
Iya, aku nyamar. Nyamar dari mana maksudnya? Ya, aku menyamar seakan-akan aku ini orang biasa, bukan orang berada. Dan sepeda motor yang sering aku pakai, ya waktu aku ketemu sama kamu, dan yang aku bawa ke rumah kamu itu motor punya anak buah aku di rumah. Loh, Mas, yang waktu itu, Mas. Tapi kenapa harus nyamar-nyamar kayak gitu sih? Iya kan, kalau aku nggak seperti itu, aku nggak bisa tahu sifat kamu yang sebenarnya seperti apa. Ya, tapi kalau sama Mbak ini, kenapa kamu nggak nyamar? Kenapa kamu langsung bawa mobil? Loh, sekarang gini ya Hikmah, aku sudah lebih kenal sama Devi ini ketimbang aku kenal sama kamu. Aku juga dulu pacaran sama Devi. Devi nggak pernah melihat aku dari apa yang aku punya. Bahkan kamu bisa dengar sendiri, dia barusan masuk ke dalam, dia ambil helm. Dia ngiranya aku bawa sepeda motor. Kan dengan nggak langsung dia mengatakan kalau dia itu mau menerima keadaan aku yang seperti apa. Ya jadi, untuk apa sekarang aku mau menyamar-nyamar lagi di depan Devi? Nggak ada gunanya. Mas, Ya udah Devi, kalau kayak gitu, helm kamu taruh aja. Mas Danang, Gak apa-apa. Mas, aku minta maaf, Mas. Mas, aku bakal... Mas, gini ya Mas, maaf, aku cuma mau ngingetin kamu aja. Di luaran sana masih banyak Mas wanita yang lebih daripada si Hikmah ini. Mas, aku minta Dan Mas. laki-laki di luaran sana masih banyak yang lebih kaya daripada kamu, ngerti nggak? Mas, ayo kita perbaiki hubungan kita, Mas. Aku minta maaf, Enggak, Mas. apa sih? Nanti aku bilang sama Enggak, kakak aku, Mas. Hikmah, keluarga aku sudah aku ceritakan tentang kamu dan tentang keluarga kamu. Keluarga aku juga sudah melarang Hikmah. Najis bener aku mau ngomong sama kamu. Aku minta maaf, Mas. Mas Devi, Danang. tolong dong. Mas, aku mau kita balikan, Mas. Aduh. Mas Danang. Mas Danang, Iya Devi. ini Mas Danang serius? Iya Devi. Ini serius kalau ini mobil aku. Wah, Oh ya Devi. Sebelumnya makasih banyak ya Devi. Kamu ini tetap seperti dulu, nggak berubah meskipun kamu sekarang sudah Mas Danang nih juga, ya pakai cara kayak gini segala. Iya, udahlah, kita ceritanya dari dalam aja yuk. Iya. Mas Danang. Kok jadi kayak gini sih? Bentar Hikmah. Kok kamu ini kesannya gak nerima aku apa adanya deh. Enggak. Apa bener ya kata Bu Devi? Aku harus pikir-pikir lagi nikah sama kamu. Sayang aku. Soalnya Aduh. setelah kamu tahu mantan pacar kamu itu lebih kaya daripada aku, kamu langsung bilang balikan. Sayang, enggak, bukan kayak gitu. Aku cuman keceplosan aja ngomong kayak gitu. Aku minta maaf ya. Ya udah yuk kita lanjut anterin undangan ke teman-teman kita yang lain. Kayaknya nggak bisa deh Hikmah. Loh, Aku bakal bilang sama kakak kamu kalau aku gak jadi nikah sama kamu. Loh, soalnya enggak. aku takut nanti setelah kita nikah kamu ketemu sama laki-laki yang lebih kaya daripada aku. Kamu malah ninggalin aku. Enggak sayang, aku tuh enggak kayak gitu. Kamu jangan kayak gitu dong. Apa-apaan sih? Kayaknya hubungan kita gak bisa dilanjutin deh. Enggak. Kamu Makasih tuh ya apaan Hikmah. sih? Sayang, aku nggak mau Permisi. putus sama kamu.